Hai teman-teman, sudah siapkah kalian untuk belajar keragaman budaya dan sosial hari ini? Nah, kalau sudah siap, kita akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan indikator pembelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk yang pertama ada siswa mampu menyimpulkan pengertian keragaman budaya dan sosial beserta contohnya melalui video pembelajaran dengan benar. 2. Siswa mampu menganalisis rumah adat dan tarian daerah melalui video pembelajaran dengan tepat. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Untuk yang pertama, siswa mampu menyimpulkan pengertian keragaman budaya dan sosial. Yang kedua, siswa mampu menganalisis rumah adat dan tarian daerah. Tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran sudah kita pahami. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, kita bernyanyi bersama-sama dulu yuk. Mari kita belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan penuh seksama. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo belajar bersama. Mari kita belajar keragaman budaya seperti rumah adat dan tarian daerah. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo, kita pasti bisa. Mari kita belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan penuh seksama. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo, kita pasti bisa. Hai teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat, ini adalah Keraton Yogyakarta, istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja, yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan, yang berlokasi di Kecamatan Bogoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO loh. Dua contoh tadi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berkebutuhan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Agama di Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharingan. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura, sedangkan hari besarnya adalah Nyepi dan Siwaratri. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen, yaitu gereja, sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis,
salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk ke dalam golongan suku Melayu Deutero atau Melayu Muda. Selanjutnya ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto-Melayu atau Melayu Tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta yang terkenal dengan upacara adat grebeg maulid, sedangkan di Bali terkenal dengan upacara pembakaran jenazah yang disebut dengan ngaben. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya daerah Papua memiliki rumah adat Honai dan baju adat Koteka. Contoh selanjutnya, daerah Maluku Utara memiliki rumah adat Sasadu. Rumah Sasadu digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Sahu. Daerah ini juga memiliki baju adat loh, yang disebut dengan Manteren Lamo. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu, apalagi ya keragaman dari tiap suku? Ada lagi nih, sebagai hiburan, suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau permainan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari saman dari Aceh. Contoh lagu daerah adalah Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat. Dan juga Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Ada lagi contoh tari daerah adalah Tari Bujakadanda dari Nusa Tenggara Barat. Contoh alat musik tradisional adalah aramba yang berasal dari Sumatera Utara dan gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Tiap daerah di Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keragaman ini akan memengaruhi mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa daratan rendah dan daratan tinggi, yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Coba kalian lihat, kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan ternyata berbeda ya. Kebanyakan berupa pantai, sehingga lebih cocok untuk aktivitas perikanan. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Adanya keberagaman seharusnya dapat memupuk sikap saling menghargai dan toleransi, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Dengan sikap seperti itu, keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi penyebab perpecahan.